Halo, perkenalkan kami dari Satuan Pengawas Perlindungan Investor PT HK Metals Utama atau HKM. Di sini kami ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Ya, sebelum kita mulai investigasi ini, bisakah saudara memperkenalkan secara singkat siapa saudara? Perkenalkan Pak, saya Om Silent. Saya seorang investor sekaligus seorang trader yang sudah cukup lama berlalang buana di pasar modal Indonesia. Baik, untuk saudara Om Silent, apakah Anda bisa menceritakan kenapa Anda memilih berinvestasi di HKM? Ya awalnya sih saya coba-coba ya. Stop. Percakapan tadi bukanlah iklan dari Borax, tetapi merupakan percakapan seorang investor yang dulunya berinvestasi di perusahaan yang saat ini sedang ramai sekali diperbincangkan, yaitu PT HK Metals Utama atau yang biasa kita kenal dengan ticker atau label kode emitennya yaitu HKM. Penasaran dengan isi percakapan dan apa saja poin berharga yang bisa kita dapatkan dari kasus yang sedang terjadi saat ini? So, do you wanna be boss? Let's watch Be Boss. What do you want? You want to be boss? Watch Be Boss. Halo, kembali lagi bersama saya, Om Silent, dalam acara Be Boss, belajar bersama Om Silent. Nah, spesial video kali ini kita akan sedikit membincangkan emiten yang sedang viral, ya, beritanya ada di mana-mana gitu ya, dan mungkin sebagian dari teman-teman lagi pegang sahamnya dan bingung gitu ya, saya harus ngapain, ini perusahaannya sebenarnya sedang apa, dan action yang akan kita ambil apa. Oke, so pastikan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai jauh-jauh, ya, to be honest, ini merupakan salah satu emiten yang benar-benar saya investasikan. Ya, tepatnya saya berinvestasi di emiten ini. Ya, emiten yang kita maksud yaitu adalah PT HK Metals Utama Tbk atau yang biasa sering kita sebut dengan istilah HKMU. Nah, di HKMU ini, saya sebenarnya sudah melirik emiten tersebut dari awal tahun 2020. Gitu ya, dan tepatnya mungkin berinvestasi sejak pertengahan tahun 2020. Oke, jadi singkat cerita, alasan kenapa saya tertarik untuk berinvestasi di sana, ya simpelnya karena valuasinya oke. Ketika saya melakukan perhitungan, prospeknya ada, bahkan di 2020 mereka masih melakukan public expose gitu ya, dimana mereka ada target untuk ekspor ke US gitu ya, ke Amerika sana dan berbagai negara di benua Eropa. Jadi secara prospek dengan asumsi gitu ya, dengan asumsi turnaround yang bisa dia lakukan setelah tahun 2020, which is itu adalah tahun pandemik, maka saya hitung-hitung wah ini cukup oke untuk kita melakukan value investing di HKMU. Gitu. Dan ya kalau mau kita bilang itu be honest juga, sudah banyak sekali kita profit berkali-kali, bisa kita bilang, baik itu untuk trading, untuk swing, dan bahkan hampir profit sempat beggar juga di emiten ini. Jadi kalau dihitung-hitung ya simple profitnya mungkin bisa satu mobil dapat lah ya, dihitung-hitung dapat satu mobil itu harusnya dapat gitu ya. Jadi awalnya semua berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai suatu ketika ada momen yang membuat saya merubah gitu ya, ada yang membuat saya merubah pikiran saya, merubah outlook saya terhadap emiten yang satu ini. Nah, apa tuh Om yang bisa merubah? Yang merubah saya itu ialah terjadi ketika adanya penjualan oleh PSP, atau kalau kita bisa bilang ialah pemegang saham pengendali. Siapa pemegang saham pengendalinya HKMU? Sudah jelas tidak lain tidak bukan, hanya ada satu pemegang tunggal, yaitu PT Hyam Sukses Abadi, atau mungkin kedepannya saya akan lebih singkat dengan istilah HSH, HSA.
ya. Nah, kalau mau kita cerita gitu ya, sebenarnya dari 2020 akhir itu komposisinya masih di atas 50%. Ya, meskipun di tahun 2020 sebenarnya ketika saya lirik perusahaan tersebut, saya melihat si HSA ini masih melakukan penjualan. Memang sudah mulai melakukan penjualan sejak 2020 pertengahan. Cuman mereka melakukan penjualan gitu ya dengan alasan untuk operasional si induknya. Jadi ketika saya lihat rasio di akhir tahun 2020, pemegang si HSA ini masih pegang sekitar 50% lebih. Di atas 50%, oke, masih normal secara persentase pemegang gitu ya, dimana masyarakat masih hanya memegang di bawah 50%. Nah, tapi salah satu kunci atau hal yang perlu diperhatikan itu sebenarnya mulai terjadi sejak kuartal 2 hingga kuartal 3 tahun 2021. Dimana kalau mau kita cek ya komposisi dari pemegang saham HKMU ini di 31 Maret 2021 berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan, maka di sini kita bisa melihat bahwasanya si HSH ini adalah pemilik tunggal ya, ini merupakan perusahaan tunggal yang memegang HKMU di mana komposisinya masih sekitar 53,86%. Masih aman. Tapi ketika kita beralih, ketika sudah mulai muncul banyak berita penjualan-penjualan dari kuartal 2 hingga kuartal 3, ketika kita cek laporan keuangan terakhir yang diterbitkan per video ini, yaitu laporan pada 30 September 2021. Di sini kita bisa melihat bahwasanya si HSA ini dari yang awalnya memiliki sekitar 1,7 juta lembar, 1,7 miliar lembar gitu ya. Sekarang tinggal 805 juta lembar, atau dari yang awalnya 53%, kini tinggal 25% hanya dalam 2 kuartal. Nah, jadi dalam poin di pertengahan antara kuartal 2 dan kuartal 3 ini terjadi perubahan outlook yang membuat saya berpikir 2 kali apakah ini memang layak atau tidak. Gitu ya, atau kalau istilah audit itu kita judicial review, kita review ulang apakah ini masih layak investasi atau enggak. Kenapa? Karena per September ya komposisinya sudah berubah, masyarakat sudah pegang 75% dan dalam kacamata investor itu sudah sangat buruk sekali. Nanti saya cerita di belakang. Nah, oke. Jadi singkat cerita, kalau Anda mau tahu detailnya, ya ini berdasarkan sumber dari tempias.com, Anda bisa sama-sama cross check. 28 Mei sudah mulai melakukan penjualan sehingga kepemilikan masyarakat sudah di atas 50%. Ini merupakan titik awal. Ya, ini merupakan titik awal sebenarnya HKMU ini outlook-nya saya sudah mulai merubah. Gitu ya, meskipun saya waktu itu masih pegang cukup banyak. Lalu singkat cerita, Agustus gitu ya, tepat dimulai awal kuartal 3 sudah mulai melakukan penjualan gitu ya, penjualan cukup masif sehingga hanya menyisahkan 25% pada akhir kuartal 3. Nah, singkat cerita, Desember ada distribusi besar lagi gitu ya. Anda kalau lihat chartnya HKMU di bulan September menjelang-jelang Agustus dan Desember itu chartnya terlihat sekali ada distribusi yang masif. Hingga per detik Februari ini total yang sudah HSA keluar itu sudah full 100%, atau dalam tanda kutip sudah 0 kepemilikannya dan 100% masyarakat pegang. Nah, ini yang membuat kita harus berhati-hati. Nanti saya cerita di belakang. Ya, nah, lalu mungkin Anda tanya, banyak sekali yang tanya ke saya, Om, pengaruh pengendali atau pengaruh kalau masyarakat itu kepemilikannya di atas 50% itu apa ya? Nah, pengaruhnya itu sebenarnya sangat besar bagi sebuah perusahaan atau perusahaan yang sudah yang sudah listing tentunya. Nah, poin krusialnya kita bisa ambil contoh ketika misalnya perusahaan mau RUPS, mereka mau ekspansi, mereka mau rek isu, mereka minta persetujuan kepada investor. Nah, bayangin kalau nggak ada pengendali mayoritas. Dalam contoh kasus ini adalah si HSA, beliau tidak ada dan HKMU ini mereka mau ekspansi, mau rek isu biar dapat modal agar bisa bayar hutang dan sebagainya. Tapi ketika tidak ada
pemegang pengendali dan melakukan voting dalam RUPS, maka hasil RUPS itu akan 50-50. Kenapa? Karena behavior retail itu tidak bisa bersatu. Ya, kita investor kan kita nggak bisa tahu dapur perusahaan itu gimana. Kita tidak benar-benar mengerti pastinya bisnis perusahaan itu seperti apa. Makanya kalau disuruh voting 100% masyarakat, saya bilang setuju Rekisu. Anda bilang tidak setuju. Teman Anda bilang setuju, saya punya teman bilang setuju. Jadi tidak akan bisa selesai nanti RUPS karena suara-suara yang ada itu sumbang. Tapi kalau ada pengendali, ya mereka bisa satu suara, oke ini bagus untuk Rekisu, kita bisa ngikut. Nah itu salah satu reason besar ya kenapa kepemilikan di atas 50% itu gak bagus, karena tidak ada yang bisa mengambil keputusan untuk perusahaan ke depannya. Ya bahkan manajemen pun kalau mau melakukan aksi-aksi besar gitu ya, mau melakukan perubahan-perubahan besar atau ya ibaratnya ekspansi yang besar, tentunya semua harus melakukan persetujuan melalui RUPS. Karena kan sudah TBK, makanya perlu pengendali gitu. Nah, lalu mungkin Anda tanya lagi, Om, kalau ternyata terlalu sedikit gimana? Nah, kalau terlalu sedikit, setidaknya lebih bagus daripada terlalu banyak. Ya, terlalu sedikit juga harus minimal di atas batas ketentuan yang diatur bursa. Kalau nggak salah, free float-nya harus 7% ya, kurang lebih. Koreksi kalau saya salah ya, saya lupa berapa. Nah, tapi pada intinya, kalau kecil kepemilikan publiknya, ya sebenarnya plus minus. Ya plusnya apa? Plusnya kalau si induk atau pemegang pengendalinya, which is kalau kita asumsikan HKM Munisi HS A-nya lempeng, perusahaannya memang mau komitmen anak perusahaannya untuk bisa growth, ya maka dia akan buat gimana caranya biar perusahaan ini bisa growth anak perusahaan. Nah tapi kelemahannya kalau ternyata induk dari perusahaan tersebut dalam tanda kutip aneh-aneh, banyak beberapa kasus induknya sengaja mengorbankan anak perusahaan yang TBK ini untuk keuntungan perusahaan induk. Jadi perusahaan induknya untung, anaknya dibuat buntung. Itu bisa melalui bisnis afiliasi, ya afiliasi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, jadi plus minus, cuman memang lebih parah kalau kepemilikan di atas 50%. Gitu ya. Nah, lalu dari cerita si HKMU, ya dari cerita HKMU, sebenarnya ada 2 poin penting yang bisa kita sama-sama belajar. Gitu ya. Apa ya yang bisa kita dapat? Yang pertama, tentunya ialah dari Good Corporate Governance-nya atau GCG. Nah, apa sih itu GCG? Nah, sebelum kita mulai ke GCG, Anda harus tahu dulu dalam analisa fundamental itu dikenal dengan 2 analisa. Ya, 2 jenis analisa. Yang pertama ada analisa kuantitatif. Ya, ini berhubungan dengan angka-angka. Ini berhubungan dengan angka yang dihasilkan dari laporan keuangan, tentunya actual. Intinya angka-angka actual. Lalu yang kedua ialah analisa kualitatif. Nah, analisa kualitatif ini sifatnya luas. Jadi singkat cerita, kalau dulu investor-investor lama itu menggunakan lebih banyak condong ke arah kuantitatif. Mereka melihat hasil laporan keuangan, mereka proyeksikan, mereka hitung-hitung valuasinya murah atau enggak. Gitu ya. Nah lalu semakin berjalannya tahun, kita beberapa investor, bahkan seorang Warren Buffett sekalipun, mulai memasukkan bukan pendekatan ya, mulai menggunakan metode kualitatif, unsur-unsur kualitatif ke dalam perhitungan valuasinya. Apakah layak untuk dibeli atau enggak? Nah, kualitatif itu bukan hanya sekedar GCG. Tapi GCG merupakan salah satu poin penting yang dimana dalam GCG sendiri, salah satu hal yang harus kita perhatikan ialah apakah si pemegang pengendali ini masih memegang penuh kuasa atau dalam tanda kutip pemegang suara mayoritas atau tidak dalam komposisi struktur modal perusahaan. Ya, tapi dalam GCG juga dibagi jadi beberapa hal besar. Misalnya, apakah manajemen perusahaan itu rajin melakukan RUPS atau enggak? Mereka direksi komisarisnya hadir atau enggak? Ya, apakah mereka melaksanakan PUBEX atau keterbukaan informasi terkait perusahaan ke depannya mau ngapain? Gitu ya. Atau ada hal apa mereka melakukan keterbukaan informasi, termasuk melakukan public expose untuk menjelaskan kepada investor retail. Nah, lalu yang berikutnya, apakah hasil dari RUPS dan PUBEX itu sesuai dengan
implementasi yang benar-benar dijalankan oleh manajemen atau enggak. Nah, jadi banyak sekali poin GCG yang bisa kita lihat. Tapi dalam kasus HKMU, berdasarkan berita yang saya baca, ya, keterangan dari manajemen mengatakan kinerja perusahaannya ini aman-aman saja. Cuman karena pengendalinya nggak ada, maka si HKMU atau manajemen kalau mau ngapa-ngapain mereka akan bingung. Ya, karena tidak ada supir. Nah, jadi kalau saya analogikan, GCG ini ibarat supir dan kenek. Misalnya ada suatu truknya baru, bensinnya banyak, full, mesinnya oke, isinya berlian tuh, barang muatannya berlian. Ya, OTW dari Jakarta pengiriman ke Bandung. Nah, tapi ya ketika kita lihat ternyata si supir dan keneknya ini ugal-ugalan. Akhirnya sebelum nyampe Bandung, truknya udah masuk ke jurang duluan. Nah, sama kayak kasus HKMU. Walaupun HKMU awalnya sangat menarik, berdasarkan analisa saya, gitu, atau mungkin sebagian dari teman-teman merilis, oh ini baik, tapi ketika pengendalinya, manajemennya, itu ugal-ugalan, ya maka endingnya outputnya tidak jadi bagus. Outlook dari kitanya akan jadi negatif. Nah, inilah yang sedang terjadi di mana HKMU sekarang harganya sudah lock di 50. Gitu. Jadi GCG ini penting banget dan cukup krusial. Bahkan dalam beberapa kasus banyak banget emiten yang hanya gara-gara perubahan pergantian manajemen, ya, perubahan GCG-nya itu bisa membuat sahamnya naik puluhan persen atau bahkan multi-bagger. Gitu. Jadi cukup krusial ya, cukup krusial sekali untuk poin GCG. Nah, lalu poin kedua, ini sangat penting tapi jarang dipikirkan, yaitu ketika kita investor, kita sering banget diajarin bahwa Anda beli aja cicil setiap bulan gitu ya, Anda cicil setiap bulan, nanti Anda akan dapat entah itu dividen dan sebagainya. Pokoknya nanti capai target, Anda bisa multi-bagger. Tapi pada prakteknya, kita tidak bisa buy and forget. Bayangin Anda buy and forget, beli dan lupakan di saham HKMU. Anda beli tahun lalu, Anda lupa, Anda tinggal, Anda buka tahun 2022 akhir, beli di 100, sekarang 50. Nyangkut. Nah, maka dari itu kita tidak bisa buy and forget, tapi kita harus buy and maintain. Apa itu buy and maintain? Buy and maintain, ya, buy and maintain ini merupakan kita beli cicil saham-saham yang kita punya, tetapi at the end gitu ya, kita maintain setiap bulan. Apakah ada news-news yang terkait si perusahaan? Apakah ada informasi-informasi terbaru, apalagi terkait GCG? Lalu yang pentingnya juga kita review kinerja perusahaan setiap kuartal itu yang diterbitkan 3 bulan sekali, apakah ada peningkatan atau enggak, beserta dengan RUPS-nya, public expose jika ada, company presentation dan lain sebagainya. Jadi saya rasa dalam kasus HKMU ini 2 poin ini sangat perlu kita perhatikan. Nah, lalu sebagai penutup video kali ini, bagaimana pandangan akhir saya terhadap HKMU? Mungkin saya hanya akan memberikan kepada teman-teman itu beberapa note yang mungkin teman-teman investor bisa perhatikan. Ya, yang pertama, HKMU ini sebenarnya morek isu, gitu ya, sudah disetujui di RUPS Oktober 2021 tahun lalu. Jadi sebenarnya tinggal menunggu apakah realisasi RI-nya itu bisa jadi atau enggak. Cuman yang jadi problem ya, waktu Oktober itu kan HSA masih pengendali. Nah, sekarang dia sudah tidak ada pengendali, maka saya nggak tahu nih apakah rek isu ini akan berlanjut atau enggak. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Ya, nah, lalu kalau seandainya rek isu ini running atau jalan, ya teman-teman bisa memperhatikan apakah ada investor strategis yang akan masuk. Karena kalau ada investor strategi masuk, itu bisa mempengaruhi, komposisi modal, gitu ya, komposisi kepemilikan saham di HKMU, sehingga mungkin outlooknya bisa berubah dari negatif menjadi netral, dari netral nanti jadi positif.
gitu ya. Lalu note berikutnya mungkin bisa memperhatikan keterbukaan informasi dari OJK, karena kan ini belum ada pernyataan resmi dari OJK terkait status HKI-mu yang 100% ya dimiliki masyarakat. Harus maintain juga informasi keterbukaan dari manajemen perusahaan gitu ya, karena kalau di berita manajemen mengatakan sih aman-aman saja secara operasional, tapi kita perlu memaintain apakah terjadi kita harus memaintain apakah memang ada informasi-informasi tambahan yang tidak kita ketahui. Misalnya alasan kenapa HSA exit, lalu apakah ada investor baru pengganti dan lain sebagainya. Ini yang harus kita coba maintain. Dan terakhir mungkin saran yang bisa saya berikan ya, bagi Anda sih, jujur saya sudah exit dalam beberapa bulan terakhir. Taman saya ada sisa sekitar 500-an lot ya. Sekitar 500-an lot di harga 70-an. Nah, ini saya tidak jual. Kenapa? Karena sebagai reminder saya agar tidak mengulangi lagi investasi di emiten yang sama. Ya. Nah, tapi bagi Anda yang uangnya super dingin, mau coba mengharap ada keajaiban nanti di RUPS dan right isunya, ada investor strategis yang datang, ya, Anda silahkan hold kalau Anda yakin. Ya, tapi kalau uang Anda itu nggak benar-benar siap hilang, maka saran saya bisa antri jual, usaha dulu antri jual. Karena ya, atau mau jual di nego aja di harga murah, misalnya Anda jual di 40, 30, siapa tahu ada yang mau. Minimal kan setidaknya kita nggak hangus 100%. Kenapa? Karena berdasarkan emiten terakhir yang kepemilikan masyarakatnya itu 100%, itu ada di NV. Ya, dengan kode NV itu kepemilikan 100%-nya sudah terjadi di 2019 dan yang terjadi ialah sampai sekarang dia disuspend dan sudah ada berita potensi delisting. Nah, ini yang ditakutkan, ending dari kepemilikan 100% nggak ada pengendali, kinerja jadi kacau, endingnya nggak mau delisting. Gitu ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan pelajaran berharga tentunya untuk saya pribadi ya dan teman-teman sekalian, agar pertama ya selalu memperhatikan GCG, karena supir GCG ini adalah supir ya, ketika GCG-nya sangat baik, supirnya baik, maka kinerja perusahaan bisa akan disetir ke arah yang positif, tapi ketika GCG-nya jelek, outlook-nya juga akan negatif. Lalu yang kedua, selalu maintain setiap investasi yang kita lakukan, minimal setiap kuartal sekali. Jadi biar kita tidak ketinggalan update-update ataupun kondisi-kondisi terkini yang sedang terjadi di perusahaan tersebut. Oke, so saya rasa cukup. Semoga dapat banyak manfaat dari video ini. Salam trader alchemy, be silent, be patient, be cuan.